Puji Tuhan, kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan. Saya bersyukur dan terima kasih kembali lawatan Tuhan yang heran luar biasa ajaib melalui ibadah online saat ini. Dimanapun Anda dan saya berada, yakini, imani, percaya. Tuhan yang ada di tempat ini, Tuhan yang sama ada di rumah Anda, ada di kendaraan Anda, ada dimanapun juga, mungkin melalui mobile phone Anda, melalui laptop Anda, melalui di TV, dimanapun Anda bahkan sekeluarga saat ini sudah nonton melalui ibadah online. Tuhan sedang ingin berbicara secara khusus dalam kehidupan seorang saya. Sehingga melalui ibadah Jumat Agung ini tidak menjadi sia-sia. Dia datang dalam hidup Anda, saudara saya. Dengan cara bagaimana? Dia datang menjadi manusia, dia mati untuk seorang saya. Kenapa dia harus mati? Supaya Anda dan saya tidak akan mengalami kematian yang kekal. Karena kutuk dosa seorang saya, Tuhan telah ambil alih dan dia telah mati untuk seorang saya. Oleh karena itu, kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, mari kita mati bersama Yesus dengan iman. Untuk apa? Untuk dosa, sakit, penyakit, keterpurukan, kegagalan, kekecewaan, kepahitan. Segala hal yang tidak berkenan, yakini, imani, percaya. Dan beri hati dengan sungguh-sungguh. Naikkan pujian dengan sungguh-sungguh. Melalui para tim pemuji, para imam pemuji, kita akan diberkati. Melalui pujian penyembahan yang kita naikkan dalam roh dan kebenaran. Melalui firman Tuhan yang ditaburkan pada saat kesempatan Anda saat ini dalam ibadah ini. Akan memberkati dengan khairan luar biasa ajaib. Dan firman Tuhan menjanjikan hal-hal yang ya dan amin. Karena apa yang dia sabdakan, apa yang dia firmankan, pasti tergenapkan dalam nama Yesus. Selamat beribadah, kita sama-sama akan diberkati dengan khairan luar biasa ajaib. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Shalom. Shalom. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, jemaat Gereja Victorious Family, kita percaya bahwa kalau kita boleh ada sampai hari ini, sehat kuat sampai hari ini, kita tahu semua karena anugerah, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu saya percaya bahwa lewat ibadah online hari ini kita percaya bahwa ada kuasa Tuhan, ada pemulihan Tuhan, ada pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Dimanapun Bapak Ibu Saudara tundukkan kepala Saudara, kita akan berdoa. Kembali kami bersyukur, kami berterima kasih buat hari ini, dimana kalau kami boleh ada sehat kuat, kami boleh beraktivitas Tuhan. Kami tahu bahwa semua karena anugerah Tuhan. Kami boleh melihat sampai hari ini Tuhan. Kami melihat, kami mengalami, bahkan kami merasakan betapa Tuhan baik dalam hidup kami. Terima kasih, oleh sebab itu hari Tuhan kami mau datang di hadapan Tuhan. Kami mau sembah Tuhan, kami mau memuji Tuhan. Biarlah lewat ibadah kami, lewat pujian kami, bahkan lewat kebenaran firman kami boleh dikuatkan, disegarkan Tuhan. Kami percaya bahwa pertolongan Tuhan senantiasa sempurna dalam hidup kami. Terima kasih. Kami serahkan seluruh ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Dari awal sampai pada akhirnya biarlah ini boleh jadi. Nama Tuhan sajalah yang dipermuliakan. Demi nama Yesus, kita yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita, saudara. Yesus sudah mati. Dialah mati buat saya dan saudara. Dia mati bagiku. Dia bangkit bagiku. Hey. Mari dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Tepuk tangan bersama-sama. Dengan segenap hati kita. Sekali lagi. Terima kasih Tuhan. Hey. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenangan. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Terima kasih. Dia ada di dalamku.
kasih-Nya Dia Tuhan Allah kemenangan Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus Dia baik bagi sekali lagi. Dia sungguh baik, oh Dia sangat baik. Yesus Dia baik bagi. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat Yesus namanya. Yesus Dia baik bagi. Oh Dia sungguh baik, oh Dia sangat baik. Yesus Dia baik bagi. Katakan, He is so good. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Oh, He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you. Oh, He is so good. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Oh, He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and Jesus is so good to you. Oh, Jesus is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya. Tuhan Yesus sangat baik. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, Dia sungguh, Dia amat sangat mengasihi Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Dan kita mau sembah Tuhan hari ini. Kami tahu Tuhan karya-Mu, pengorbanan-Mu ajaib luar biasa dalam hidup kami. Sungguh besar karya-Mu Tuhan. Sungguh besar karya-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kemanakah ku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci? Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan
menjauhi rohmu, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat, dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, dan berharga, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu Tuhan, pengorbananmu bagi terlalu dalam untuk kami mengerti Tuhan, lalu terlalu dalam untuk kami memahami karyamu Tuhan. dimengerti, Sungguh besar, sungguh besar, haleluya, sungguh indah yang kau pikirkan kau Tuhan, pikirkan haleluya, tentangku, tak terselami bagiku. sekali lagi dengan iman katakan dengan percayamu bahwa Tuhan sungguh besar karyamu Tuhan, oh sungguh besar pengorbananmu Tuhan, haleluya, terima kasih buat karyamu Tuhan, Lalu dalam haleluya, untuk sungguh terlalu besar, oh sungguh besar, oh Tuhan sungguh indah yang Tuhan pikirkan bagi kami, Engkau memikirkan kami Tuhan, tak terselami, tak terselami bagiku, haleluya, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan, yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, oh sungguh besar pengorbananmu, pengorbanan haleluya, bagiku, terlalu dalam
Sebab itu hari ini kami menghadap Engkau Tuhan. Dengan penuh keberanian kami menghadap takhta kasih karunia. Sebab kami percaya bahwa kuasa darah Yesus sanggup memulihkan kami. Kuasa darah Yesus sanggup membangkitkan kami. Sebab itu kami menghadap Engkau Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami. Ampuni setiap pelanggaran kami Tuhan. Setiap kata-kata yang terucap atau tidak terucap, biar Tuhan mengampuni kami. Sebab itu biarlah darah Yesus membasuh hidup kami. Darah Yesus mengampuni kami, menyucikan kami. Sebab dengan iman percaya kami mau katakan bahwa hanya darah Yesuslah yang mampu dan sanggup mengampuni kami. Hanya darah Yesuslah yang sanggup menyucikan kami. Sebab itu kami datang dengan penuh keberanian menghadap takhta kasih karunia Tuhan. Sebab di sanalah ada pengampunan, di sanalah ada pemulihan, di sana ada kebangkitan, di sana ada pertolongan. Haleluya. Terima kasih Kau pulihkan, oh Tuhan. Kau selamatkan kami oleh darah Yesus, oleh darah Anak Domba kami dilayakkan. Terima kasih. Haleluya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salibmu, karena salibmu kami ada Tuhan, kami hidup. Karena salibmu kami menang hari ini. Haleluya, haleluya. Sebab kami tahu Engkau berkuasa Tuhan. Engkau yang berkuasa, sanggup yang untuk melakukan mujizat-Mu Tuhan. karena salibmu ku hidup. Haleluya. Karena salibmu Ku menang. ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup Yang untuk melakukan. haleluya, dimanapun jemaat Tuhan berada katakan karena salibmu kami hidup Tuhan. hidup. Karena salibmu kami ada. Ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Karena salib, Karena salibmu oh, ku hidup. Karena
Benar Bapa, oleh karena salib-Mu kami ada, sebenarnya kami ada pada saat pagi yang indah di tempat ini melalui ibadah Jumat Agung. Terima kasih Bapa, Engkau baik, sungguh baik, amat baik, teramat baik. Tidak henti-hentinya kami bersyukur dan terima kasih atas penyertaan, pembelaan dan pengorbanan-Mu Bapa. Dan saat ini Bapa, kami kembali rindu Engkau memberkati kami lebih jauh Bapa, di mana tadi Engkau telah izinkan kami melalui bibir mulut lidah kami naikkan setiap pujian penyembahan kami dalam roh dan kebenaran. Engkau telah bertakhta, bersemayam di atas setiap pujian penyembahan kami. Dan tiba saat kami rindu kembali Engkau memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu. Dan inilah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Mari kembali kuduskan, sucikan, layakan, urapi hamba-Mu menjadi alat bagi kemuliaan kebesaran nama-Mu, sehingga setiap firman yang Kau izinkan, percayakan, kuduskan keluar melalui bibir mulut lidah hamba-Mu. Dia tidak pernah pergi berlalu dengan sia-sia. Ia akan lakukan apa yang Kau percayakan melalui kuasa kebenaran firman-Mu. Dan biar firman bertumbuh, berakar, berbuah-buah lebat, sehingga melalui hidup kami, kembali nama Kristus diagungkan, dibesarkan, dimuliakan. Melalui hidup kami, banyak jiwa menjadikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan orang-orang terhilang. Terima kasih Bapa, Engkau baik, sungguh baik, amat baik, teramat baik. Dan izinkan kami juga dapat masuk dalam satu persekutuan yang indah dengan Engkau melalui tubuh dan darah Yesus yang penuh kuasa, kasih, mujizat. Itulah iman percaya kami dalam Kristus Yesus. Sehingga kami kembali dari tempat ini bukan sebenarnya kami datang Bapa. Yang berdosa Engkau ampuni, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang sakit Engkau sembuhkan. Bahkan kami datang dengan segala beban, masalah, persoalan, pergumulan, tantangan, cobaan, ujian yang menyertai kehidupan kami. Kami tetap pegang janji kebenaran firman-Mu, di mana Engkau bersabda, marilah semua yang letih lesu dan beban berat, datang kepadaku. Kami datang saat ini melalui ibadah online, ibadah Jumat Agung, karena kami imani percaya Bapa. Oh Tuhan, firman-Mu digenapkan, kami datang dengan kelemahan, kekurangan dalam keterbatasan kami. Oh Tuhan, Engkau telah berfirman, Engkau akan berikan kelegaan, Engkau akan berikan pengampunan, Engkau akan berikan penghiburan, Engkau akan berikan kekuatan, Engkau berikan keselamatan bagi kami. Dan kami percaya, kami mempunyai masa depan yang luar biasa di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa, berbicara melalui hamba-Mu. Kita semua yang telah diberkati Tuhan, katakan bersama, amin. Beri kemuliaan bagi Kristus Yesus. Puji Tuhan, silakan duduk. Kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, dimanapun Anda dan saya berada, yang mengikuti melalui ibadah online saat ini. Tuhan yang sama ada di tempat ini. Tuhan yang sama ada di tempat Anda dan saya berada. Dimanapun Anda saya berada, dan kuasanya tidak pernah berubah. Ibrani 13 ayat 8, dahulu, kemarin, hari ini, bahkan sampai Maranatha. Dan Tuhan rindu Anda dan saya untuk menerima pemulihan. Tuhan rindu Anda dan saya kembali diselamatkan. Tuhan rindu Anda dan saya kembali diberkati. Tuhan rindu Anda dan saya untuk dipakai dengan heran, luar biasa, ajaib, untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Yakini, imani, percaya. Dan apa yang Dia rindukan asal Anda dan saya meresponi dengan baik. Maka firman Tuhan digenapkan Matius 9:29b, terima terjadi sesuai imanmu. Kalau Anda beriman di dalam Kristus, ada hal-hal yang luar biasa akan mewarnai hidup saudara saya, maka terjadilah sesuai imanmu. Kenapa? Karena firman Tuhan telah bersabda bagi saudara saya dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Itu dasarnya. Kasih Allah akan dunia ini bukan planet bumi yang kita tempati, tapi dunia Allah, yaitu seorang saya yang diciptakan segambar, serupa, sepeta dengan Dia. Itu yang Tuhan ciptakan anak saya segambar, sepeta, serupa dengan Dia. Kejadian 1 ayat 26, Dia berfirman saat itu, mari kita ciptakan manusia, yaitu Anda dan saya dimanapun Anda saya berada. Dia ciptakan anak saya dengan apa? Segambar, serupa, sepeta dengan Dia. Wow, luar biasa. Itu Dia inginkan, supaya Anda makin segambar serupa dengan Dia. Firman Tuhan katakan, Kejadian 1 ayat 26b, Anda saya akan menerima kuasa, Anda saya akan berkuasa, kata firman Tuhan di situ. Untuk apa? Ciptaan yang lain, burung dara, ikan di air, dan seluruh binatang melata yang merayap di muka bumi. Tuhan telah berikan otoritas bagi Anda. Tuhan telah berikan kuasa bagi Anda. Untuk apa? Dapat mengendalikan. Untuk apa? Dapat memelihara. Untuk apa? Dapat menjaga. Kuasa itu ada di tangan seorang saya. Itulah seorang saya yang luar biasa. Itu yang Dia kehendaki, itu yang Dia inginkan. Tapi apa yang terjadi? Manusia
Singkat cerita, jatuh dalam dosa. Di mana Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 7 melalui namanya apa? Ular itu binatang yang diciptakan oleh Bapa di surga. Ular itu binatang yang tercerdik di muka bumi itu. Dia ciptakan saat itu, dan ular saat itu dipakai oleh Lucifer, oleh sang iblis itu, setan saat itu, dan datang kepada siapa? Hawa saat itu. Padahal saat itu posisi manusia yang Tuhan ciptakan segambar serupa dengan dia, dengan segala otoritas, dengan segala kuasa, dengan segala mandat, dia telah mengambil anak saya dari Kejadian 2 ayat 15, ditempatkan di Taman Eden. Itulah Anda dan saya, luar biasa. Ditempatkan, kita ada di permainan ini berkat. Untuk yang Anda dan saya butuhkan telah tersedia, tinggal Anda dan saya menikmati. Karena firman Tuhan katakan Kejadian pasal 2 ayat 16, semua pohon yang berbuah Anda dan saya bisa makan dengan apa? Sepuasnya. Tapi di sisi yang lain Kejadian 2 ayat 17, pohon yang di tengah yang berbicara kebaikan kejahatan jangan engkau sentuh, jangan engkau jamah, jangan engkau makan, pasti engkau binasa. Jadi Tuhan berikan yang terbaik. Tapi di sisi yang lain ada aturan main yang Tuhan inginkan anak saya jangan langgar apa yang dia titahkan, apa yang dia perintahkan, apa yang dia sabdakan. Sebenarnya mudah, asal kita tidak melanggar, semua telah tersedia dengan baik. Tapi si iblis itu dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 7, itulah mula pertama manusia jatuh dalam dosa. Atau dia datang kepada Hawa saat itu waktu sedang seorang diri. Maka firman Tuhan berkata, apa yang dia telah persatukan, Matius 19 ayat 6, tidak ada kuasa apapun yang dapat memisahkan. Oleh karena itu suami istri selalu harus ada dalam suatu kebersamaan. Mereka bukan dua lagi, tapi mereka telah menjadi satu. Tapi mulai waktu saat itu ada dalam kesendirian, maka godaan itu datang. Ada kelemahan saat itu. Dan iblis saat itu katakan, bukankah Tuhan berkata bahwa pohon yang ada di taman ini engkau tidak boleh apa? Memakannya. Dan Hawa memberikan argumentasi saat itu. Tidak, kata Tuhan, semua boleh kita makan. Oleh karena waktu iblis datang dalam pikiran Anda, dalam kehendak Anda, dalam pendengaran Anda, dalam apapun juga, jangan meresponi. Tutup pintu rapat-rapat. Tutup pintu rapat-rapat seperti saat ini Anda dan saya. Tuhan izinkan kita harus tutup pintu rapat-rapat, diam di rumah saja. Kerja dari di rumah, ya anak-anak belajar di rumah, kita orang percaya beribadah di rumah, tapi saat ini masih ada online yang Tuhan izinkan saat ini Anda dan saya. Ya, kita bersyukur dan berterima kasih. Masih ada fasilitas yang diberikan untuk Anda dan saya. Ya, dan semua ada waktunya dan jangan dilanggar. Kalau langgar konsekuensinya terjadi. Kita tahu dalam kitab Keluaran waktu Tuhan saat itu, tulah yang dijatuhkan pada bangsa Mesir saat itu, tulah ke-10 saat itu. Semua setiap rumah yang saat itu dibalut dengan darah domba binatang saat itu. Maka sang malaikat maut saat itu, waktu melihat semua itu akan dilewati. Tapi Anda dan saya saat ini, Anda dan saya bukan dibalut lagi dengan darah binatang yang dikorbankan. Tapi darah Yesus, darah yang suci, darah yang kudus, darah yang tak bercacat celah. Darah itu yang dikatakan bagi Anda dan saya, dia telah menebus orang saya dari kutuk hukum Taurat waktu manusia jatuh di dalam dosa dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 7 saat itu, dan itu terbawa sampai saat itu. Tetapi Yesus karena begitu besar mengasihi anak saya, Kejadian 3 ayat Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar dia mengasihi anak saya. Karena begitu besar dia mengasihi dunia ini, dan dunia Bapa bukan planet bumi yang kita tempati, tapi ciptaan yang segambar sepeta dengan dia. Itulah dunia Bapa, yaitu saudara dan saya. Dan begitu besar kasihnya, sehingga dia korbankan, dia karuniakan anak yang tunggal. Untuk datang menebus saudara saya, datang ke dunia ini. Dia inkarnasi menjadi manusia melalui rahim Bunda Maria saat itu. Untuk dapat bercakap-cakap dengan saudara saya. Untuk dapat menyatakan kehendak dan tawaran daripada Bapa di surga. Untuk Anda dan saya bisa meresponi, maka apa yang firman Tuhan sampaikan akan tergenapkan. Kita tidak akan binasa, kata firman Tuhan, asal kita percaya. Yohanes 3 ayat 16c. Maka kita justru memperoleh apa? Hidup yang kekal. Tadinya kebinasan yang kekal karena upah dosa adalah
maut. Dan itu telah menjadi bagian yang termaterai dalam hidup saudara saya. Tapi karena begitu besar kasih Allah, dan dia berfirman dalam 1 Korintus 6 ayat 20, dia telah menebus Anda dan saya. Dan dia menebus Anda dan saya apa? Tunai, tidak dicicil dan apa. Oleh karena itu seluruh anggota tubuh saudara saya persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan bagaimana dia menebus anak saya, bagaimana dia menyelamatkan anak saya, harus dengan satu harga yang dia korbankan melalui anaknya. Saat itu, di mana Yesus saat itu tersalib tidak lain tidak bukan untuk mengenapkan firman Tuhan. Galatia 3 ayat 13, dia menebus saudara saya dari kutuk hukum Taurat dengan cara apa? Dia sendiri menjadi terkutuk oleh karena saudara saya. Oleh karena itu, segala kutuk yang harus menjadi bagian saudara saya, segala penderitaan, kesengsaraan saudara saya, saat itu dia telah ambil alih semua itu melalui kehidupannya. Dia yang tak bercacat celah, dia tidak pernah buat kesalahan, kejahatan dan dosa, tapi saat itu untuk saudara saya, dia tersalib dengan rela untuk mengenapkan Filipi pasal 2 ayat 8. Dalam ketaatan, kesetiaan, dalam kerelaan, dia mati bagi saudara saya di kayu salib. Dan itu dia telah genapkan. Untuk apa? Untuk mengampuni Anda dan saya, untuk menebus anak saya dari segala kutuk hukum Taurat saudara saya. Itulah yang kita saat ini adalah ibadah Jumat Agung. Sehingga kita bukan sekedar rutinitas kita, tapi kita renungkan hayati saat ini. Inilah dia telah bayar tunai Anda dan saya. Bukan dengan perak dan emas, kata firman Tuhan 1 Petrus 1 ayat 18b. 1 Petrus 1 ayat 18a, dari hidup saudara saya yang sia-sia dari sama nenek moyang saudara saya. Tapi 1 Petrus 1 ayat 19, dengan darah Yesus, darah yang suci, darah yang kudus, darah yang tak bercacat celah, darah anak domba itu, di mana kita sebentar akan menerima melalui perjamuan kudus nanti. Anda dan saya yakini, imani, percaya. Waktu Anda menerima tubuh dan darah Yesus saat itu, ada pengampunan atas setiap kesalahan, setiap kejahatan, setiap dosa sama saya. Yakini, imani, percaya. Sehingga dosamu merah seperti kermisi. Apapun dia, sebesar apapun juga. Yang digambarkan oleh Yesaya 1 ayat 18b. Dia putihkan seperti salju. Merah seperti kesumba, dia putihkan seperti bulu domba. Asal kita percaya. Tapi langkah iman anak saya, kita datang mengaku pada dia. Pada Yesus. Dan dia Tuhan yang setia dan adil. Surat 1 Yohanes 1 ayat 9. Asal kita berbalik dari kesalahan, kejahatan dan dosa saya. Dan mengaku pada Yesus Kristus saat itu. Yakini, imani, percaya. Apapun dosa saudara saya. Tadi saya sudah katakan Yesaya 1 ayat 18b. Dia ampuni, dia sucikan, dia kuduskan. Tapi kita sebagai orang percaya, kita datang, confess dan mengaku pada Yesus. Atas setiap kesalahan kejahatan di mana Roh Kudus ingatkan, kita tinggal datang. Mungkin pada suamimu, mungkin pada istrimu, mungkin pada orang tuamu, mungkin pada sesamamu. Mungkin ada hal-hal yang Anda anggap sepele. Tapi firman Tuhan dengan tegas berkata, Yakobus 4 ayat 17. Sesuatu yang baik yang kita ketahui dan kita tidak lakukan, maka kita sudah berdosa. Berdosa kepada siapa? Kepada Sang Pencipta, bumi, langit dan segala isinya. Mazmur 24 ayat 1. Dialah Allah yang kita kenal dalam Kristus Yesus, yang datang ke dunia ini, yang telah menjadi manusia seutuhnya 100%. Inkarnasi menjadi manusia dalam rahim Bunda Maria. Dan saat itu, waktu dia tersalib, dialah manusia 100%. Dia merasakan segala penderitaan, kesengsaraan yang harusnya Anda dan saya alami. Tapi di sisi yang lain, dia sebagai Allah itu 100%. Dia tetap ada dalam kekudusan, dia tetap dalam kebenaran. Dia tidak pernah berbuat kesalahan, kejahatan dan dosa. Tapi dia rela saat itu. Untuk siapa? Untuk saudara saya. Kalau kita merenungkan sejenak, itulah yang Yesus lakukan, itu yang Yesus kerjakan, itu yang Yesus perbuat semata-mata dengan jelas, dengan tegas dia ketahui. Kalau waktu dia bergumul di Taman Getsemani dalam Matius 27 saat itu, Bapa kalau dapat lalukan cawan ini, dia tahu ada penderitaan, dia tahu ada kesengsaraan, dia berdoa saat itu seutuhnya sebagai manusia. Dia tahu ada penderitaan kesengsaraan yang ada di depan dia. Sampai 3 kali dia berdoa. Tapi jawaban daripada Bapa yang mengutus dalam Yohanes pasal 3 ayat 16a tadi. Karena begitu besar yang mengasihi dunia ini. Dan jawaban daripada Bapa saat itu. Dia harus, karena dia berkata, kehendakmu yang terjadi dan kehendak Bapa, dia harus disalib. Untuk apa? Untuk saudara saya.
Yang harusnya kematian anak saya. Langit pun tidak dapat menerima. Bumi pun tidak dapat menerima. Tersalib tergantung di antara bumi dan langit. Dan itulah saat itu penjahat yang sangat amat besar. Mereka kematian mereka saat itu harus disalib. Itulah semua boleh melecehkan, semua boleh lakukan apapun juga, boleh meludahi, boleh melempar dengan apapun juga. Bagi orang-orang yang sangat berdosa. Dan Yesus tidak pernah ada berbuat kesalahan, kejahatan dan dosa apapun juga. Tapi hanya oleh karena saudara saya, dia mau rela supaya anak saya tidak mengalami kematian yang kekal. Sehingga dia berkata saat itu, Yohanes 3, 16c, bagi kita yang percaya, kita tidak binasa, memperoleh hidup yang kekekalan. Jadi yakini, imani, percaya saat ini. Kita boleh ada di dunia, tapi kita hanya warga negara. Saat ini konteks Indonesia, di bumi persada Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Itulah anak saya. Tapi di sisi yang lain, kita mempunyai warga negara surgawi. Yang nanti anak dan saya akan ada bersama dengan dia. Sehingga dia berfirman, Yohanes 14 ayat 1, percaya pada Bapa, percaya juga padaku. Yohanes 14 ayat 2, sebab aku pergi ke rumah Bapa. Untuk apa? Di sana banyak tempat, tapi untuk menyediakan tempat bagi saudara saya, tidak ada nama lain yang Bapa di surga berikan. Filipi 2 ayat 10-11. Setiap kuasa di surga, di bumi, alam maut akan bertekuk lutut dan mengaku Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, dan kepada Dialah yang diberikan nama di atas segala nama saat itu. Sehingga firman Tuhan dengan tegas berkata, Roma 10 ayat 13, barang siapa berseru di dalam nama Dia, mereka akan selamatkan. Berseru dalam nama Yesus. Karena memang sudah disampaikan, sudah dibuatkan, dan dia telah genapkan saat itu. Dalam Matius 1 ayat 21, beri dia nama Yesus. Dan Anda dan saya, nama itu termaterai dalam hidup saya. Nama Yesus yang menyelamatkan. Dan kalau nama itu termaterai dalam hidup Anda, dalam keluarga Anda, dalam usaha Anda, dalam bisnis Anda, dalam pekerjaan Anda, dalam kesehatan Anda, dalam masa depan Anda, firman Tuhan digenapkan. Yohanes 10 ayat 10b, dia datang untuk memberi hidup. Karena itu dia telah berfirman, Matius 1 ayat 21 tadi, C. Nama itu yang menyelamatkan. Dia datang untuk memberi hidup. Usaha Anda, rumah tangga Anda, bisnis Anda, pelayanan Anda, kesehatan Anda, apapun juga. Memberi hidup, dan bukan sekedar hidup, tapi hidup dengan kualitas bagaimana? Yohanes 10 ayat 10c, hidup yang berkelimpahan. Supaya kembali konteks yang Tuhan rancangkan, rencanakan pada mulanya. Anda dan saya ditempatkan di Taman Eden. Semua telah tersedia, segala berkat ada. Dan dia ingin mengembalikan kemuliaannya, kembali termaterai dalam hidup saudara saya. Sehingga kita bukan hidup yang biasa-biasa, hidup yang luar biasa. Sehingga Yesaya 43 ayat 4 Alkitab berkata, kita menjadi berharga, kita menjadi berarti, kita menjadi mulia di hadapan Bapa di surga. Sebab Anda saya bukan orang-orang berdosa lagi. Roma 8 ayat 1, kita tidak ada dalam penghukuman lagi. Penghukuman tidak menjadi bagian saudara saya. Yakini, imani, percaya. Karena kita sudah dibebaskan. Kita anak-anak yang diberkati. Kita anak-anak yang kudus. Tapi kekudusan yang Tuhan berikan, pelihara, jaga dengan baik. Maka Filipi pasal 2 ayat 12. Keselamatan yang Tuhan berikan, pelihara, jaga dengan takut dan gentar akan Allah. Terlebih saat ini dia telah pergi. Tapi dia pergi tidak meninggalkan seorang diri, karena dia harus genapkan Matius pasal 28 ayat 20c, dan ketahui aku menyertai kamu senantiasa sampai pada kesudahan akhir zaman. Dan Tuhan menyertai Anda dan saya dengan cara bagaimana? Yohanes 14 ayat 16. Dia minta pada Bapa sebelum meninggalkan seorang saya. Dan Bapa di surga tahu atas anak yang diutus untuk seorang saya. Maka dia tidak secara spesifik apa yang dia minta. Tapi Bapa di surga tahu. Sebab Bapa, Anak, dan Roh Kudus dialah satu adanya. Dan dia mengutus saat itu, Yohanes 14 ayat 16, atas permintaan Yesus, Yohanes 14 ayat 16a, dan Bapa di surga utus, Yohanes 14 ayat 16b, apa seorang oknum penolong yang lain. Karena kita penuh kelemahan, maka harus ada yang bisa menolong. Maka Yohanes 14 ayat 16, ya, dia berikan oknum penolong yang lain. Yohanes 14 ayat 17, dunia tidak mengenal, dunia tidak melihat. Tapi Anda dan saya mengenal dan melihat. Siapakah itu? Roh yang dia utus bagi saudara saya. Roh penghibur itu.
Dia utus bagi saudara saya, yaitu Roh Kudus itu. Roh kebenaran itu, dia utus bagi saudara saya. Supaya anak saya tetap ada dalam konteks kebenaran yang Tuhan dambakan, rindukan, tergenapkan dalam kehidupan saudara saya. Sehingga kita tidak mungkin neko-neko lagi. Kita dapat berkata, Matius 5 ayat 37a, kita berkata, ya di atas ya, tidak di atas tidak. B, di luar itu datangnya dari si jahat. Karena roh kebenaran sudah bersama saudara saya. Yohanes 14 ayat 17, dan dia tinggal tetap bersama saudara saya. Dan kita tidak pernah seorang diri. Yohanes 14 ayat 18, dan Yohanes 14 ayat 27, Tuhan juga mengutus roh penghibur sehingga anak saya. Ada Roh Kudus yang menghibur anak saya. Sehingga kita punya masa depan yang luar biasa. Karena roh penghibur itu. Yang menghibur anak saya. Atas segala sarana, prasarana yang Tuhan siapkan bagi saudara saya. Atas segala hal-hal yang mengerikan, menakutkan bagi orang di luar sana. Bencana apapun juga, sampar, sakit, penyakit apapun juga. Saya tidak tahu. Tapi firman Tuhan ya dan amin. Bagi kita yang ada bersama dengan dia, dengan tegas firman Tuhan berkata, bagi saudara saya, yakini, imani, percaya. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16, tapi selama hatimu melekat dengan Tuhan, Mazmur 91 ayat 14b, dia akan luputkan anak saya dari virus apapun, dari sampar sakit penyakit apapun. Alkitab berkata, 1000 tergeletak sebelah kiri, 10.000 tergeletak sebelah kanan. Mazmur 91 ayat 7, anak saya tidak akan mengena dan menjadi bagian saudara saya. Mazmur 91 ayat 8, Anda hanya cukup mengenal, Anda hanya cukup tahu. Karena ada Tuhan menyertai. Dengan apa? Mazmur 91 ayat 14b, dia membentengi saudara saya dengan cara bagaimana? Yakini, imani, percaya. Tembok api kemuliaan Allah Bapa di surga, Sakarya 2 ayat 5b, memagari hidup Anda, keluarga Anda, masa depan Anda. Bahkan digambarkan Sakarya 2 ayat 8c, yaitu apa? Anak saya digambarkan seperti biji mata Allah. Maka siapa dapat mengusik anak saya? Bukan pribadi, bukan kelompok, bahkan bangsa-bangsa dikatakan situ. Dalam Sakarya 2 ayat 8a. Karena Sakarya 2 ayat 8b, ada Tuhan gambarkan seperti biji mata Allah. Oleh karena itu, yakini, imani, percaya, kita akan melewati bersama Yesus apapun masalah, dan yakini kita keluar lebih daripada pemenang. Roma 8 ayat 37. Yakini, imani, percaya. Itu doaku, itu kerinduanku, itu dambaanku. Mari kita persiapkan keberadaan kita masing-masing untuk siap menerima tubuh dan darah Yesus. Para imam pemuji, saya minta bantu angkat pujian. Kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus yang suci. Dan yakini, imani, percaya, waktu Anda menerima tubuh dan darah Yesus, inilah sakramen tanda materai perjanjian baru. Sebagai umat tebusan yang luar biasa. Dan tidak ada kuasa apapun dapat menjamah, menyentuh saudara saya. Selama anak saya hidup dalam kekudusan, selama anak hidup dalam berjalan dalam pimpinan dan kehendak rencana Tuhan, tidak berjalan dalam caramu sendiri, tapi firman Tuhan kata Yesaya 5 ayat 8, rancanganku bukan rancanganmu, jalanmu bukan jalanku. Ayat 9, seperti tinggi langit dan bumi, jalannya Tuhan dan jalan saudara saya. Rancangan Tuhan dan rancangan saudara saya. Dan firman Tuhan kata, jadikan firman Tuhan ini menjadi apa? Pelita dan terang jalan kehidupan saudara saya. Mazmur 119 ayat 105. Yakini, imani, percaya. Mari kita siapkan tubuh, siapkan kebenaran kita untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Bantu saya angkat pujian. Darah domba Allah tercurah di Kalvari, Darahnya hapuskan dosa. sekali lagi katakan, Darah domba Allah tercurah di Kalvari. darahnya hapuskan dosa. Darah domba Allah tercurah di Kalvari. Darahnya hapuskan dosaku.
Baik kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, kekasih-kasih Tuhan dimanapun Anda berada, mungkin di rumah Anda saat ini, kita hidup dengan iman. Firman Tuhan karena Roma 1:17c, orang benar hidup oleh karena iman. Dan saat ini mungkin yang ada, saat ini roti itu mungkin biskuit yang ada, mungkin kue yang ada, dan mungkin Anda tidak siapkan juga anggur, tapi mungkin saat itu ada air teh, ada sirup, siapkan. Dan kita akan menerima tubuh dan darah Yesus dengan iman. Itu bukan sekedar biskuit, itu bukan sekedar kue, itu bukan sekedar teh atau mungkin sirup dan sebagainya, tapi imani percaya. Sebagaimana Tuhan saat itu memberkati 6 tempayan air saat itu yang dipakai untuk cuci tangan dan kaki dalam pesta perkawinan di Kana. Tapi bagi dia tidak ada mustahil, dia ubahkan dengan anggur. Yakini, imani, percaya. Mari, saya mengundang kita bangkit berdiri. Di tangan hambamu ada roti yang tidak beragi. Imani, percaya, inilah di tangan Anda masing-masing, itulah roti yang tidak beragi. Yaitu tubuh Yesus yang terpecah-pecah oleh karena saudara saya. Dan firman Tuhan berkata Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, Ia akan memberikan kekuatan bagi saudara saya. Kita angkat roti tinggi di atas kepala, kita berdoa dengan iman. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, yang kami panggil dan kenal dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Saat ini kami mengangkat roti tinggi di atas kepala, kami tahu, kami sadar, inilah roti yang tidak beragi. Di waktu kami makan, kami benar-benar merasakan roti. Tapi sebagai orang percaya, firman Tuhan berkata, orang benar hidup oleh karena iman. Roma 1 ayat 17b. Dan inilah iman kami dalam Kristus Yesus. Bapa ubahkan roti ini menjadi tubuh Yesus yang terpecah-pecah oleh karena dosa, penyakit, kutuk, kemiskinan, kegagalan, kehancuran, kekecewaan, dendam, kebencian, kebangkrutan, kemiskinan, segala hal yang tidak berkenan. Kami percaya melalui tubuh Yesus yang terpecah-pecah, ada kuasa pengampunan, ada kuasa kehidupan, ada kuasa kebangkitan, ada kuasa kesembuhan, ada kuasa mujizat, ada kuasa berkat, ada kuasa pengharapan, ada kuasa penghiburan, ada kuasa kekuatan, ada kuasa Anda dan saya dapat hidup tetap dalam kekudusan. Sebab Tuhan akan menuntun memimpin saudara saya dari kebenaran lepas kebenaran, dari iman lepas iman, dari kekudusan lepas kekudusan. Yakini, imani, percaya. Sambutlah Yesus. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus. Dan kuasa Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, aku puja, ku cinta, ku sembah. Dengarkan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan padamu telah kuterima dari Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu malam hari ia diserahkan, yang mengambil roti itu. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti inilah tubuh Kristus? Makan dengan iman, terima, terjadi sesuai imanmu. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Kita makan dengan iman percaya. Glory, haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Baik kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan. Sebelum kita mengangkat cawan tinggi di atas kepala, apabila anak saya datang, dimanapun anak saya berada saat ini, dengan sakit penyakit apapun saat ini, saya tidak tahu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tapi bagi Bapa di surga tidak ada perkara mustahil. Lukas 1 ayat 37. Mungkin bukan pribadimu, sanak famili yang sedang Anda gumuli, suamimu, istrimu, anakmu, sanak famili, keluarga, dimanapun mereka berada, terbaring di rumah, rumah sakit, luar kota, luar pulau, luar negeri, dimanapun. Tuhan yang sama di tempat ini, Tuhan yang sama ada di tempat di mana Anda gumuli dalam doa. Yakini, imani, percaya.
Tapi bagi kita yang percaya, Markus 9:23b berkata, bagi kita yang percaya firman Tuhan kan, tidak ada mustahil bagi orang percaya. Dan terima terjadi sesuai imanmu. Matius 9:29b, kalau kita beriman dalam nama Yesus, oleh karena bilur-bilurnya, Anda dan saya disembuhkan, maka kesembuhan menjadi bagian kehidupan orang percaya. Letakkan kembali tangan kirimu di mana sakit penyakit yang saya ketahui. Lebih dari suatu tempat, letakkan tangan kirimu di dada. Dan imani percaya, waktu Anda meletakkan tanganmu itu bukan tanganmu lagi, tapi tangan Tuhan Yesus Kristus. Tangan yang penuh kuasa, tangan yang peduli dalam hidup saudara saya, di mana dia berfirman, jangan kamu takut, aku menyertai kamu sebab aku ini Allahmu yang meneguhkan langkah kaki perjalanan kehidupan kekal kasih Tuhan, dan yang memegang anak saya dengan tangan kanannya. Untuk apa? Menolong Anda dan saya dari segala macam, termasuk sampar sakit penyakit apapun dia namanya. Yakini, imani, percaya dari masalah apapun juga, dan akan membawa Anda saya keluar lebih daripada pemenang, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, yakini, imani, percaya. Oleh karena bilur-bilur Yesus Kristus, anak saya sudah disembuhkan. Yakini, imani, percaya. Dan kalau Anda datang dengan masalah persoalan pergumulan apapun juga, letakkan kembali tangan kirimu di dada, imani, percaya bahwa kuasa firman Tuhan tetap ya dan amin. Ibrani 13 ayat 8, dia tidak pernah berubah dahulu, kemarin, hari ini, sampai Maranatha. Bagi kita yang percaya, masalah suami, istri, anak, mantu, mertua, besan, apapun pergumulan anak saudara saya, datang pada Yesus. Dia alamat yang tepat, di mana berkata, mari semua yang berbeban berat dan berletih lesu, datang kepada dia. Matius 11 ayat 28. Mazmur 50 ayat 15, berseru kepadaku bahkan dalam kesesakan, dia akan berikan kelegaan. Datang kepada dia dengan iman. Letakkan tangan kirimu di dada dan imani, percaya. Itulah tangan Tuhan yang sedang melawat, menjamah, menolong, memulihkan, menyertai. Bahkan dia akan mengangkat anak saya terus pada akhirnya. Kita umat-umat kekasih Tuhan akan naik, bukan turun. Dan bukan mengalami keterpurukan. Bahkan menjadi kepala bukan ekor, dengan catatan koma. Ulangan 28 ayat 13c. Apabila engkau mendengarkan dengan baik-baik firman Tuhan, dan lakukan, aplikasikan dalam hidup saudara saya hari lepas hari, dan tak pegang dengan setia firman Tuhan. Firman Tuhan, bilangan 23 ayat 19. Dia bukan manusia, bukan anak manusia yang berdosa. Apa yang dia firmankan, apa yang dia sabdakan, dia tidak pernah menyesal. Dia sanggup mampu lakukan, kerjakan. Apa yang disabdakan bagi orang-orang yang dikasihi Anda dan saya, dalam nama Yesus. Kita angkat cawan tinggi di atas kepala. Kita berdoa dengan iman. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami mengangkat cawan ini, kami tahu janganlah darah Yesus yang tertumpah di Golgota pada 2000 tahun yang lalu dan saat ini tetap ya dan amin, kuasanya tidak pernah berubah. Sehingga kami datang dengan kelemahan dan dosa kami percaya melalui darah Yesus, kami telah disucikan, dikuduskan, dilayakkan, diampuni, dan diberkati. Itulah iman percaya kami dalam Kristus Yesus. Sebab engkau telah datang menjadi manusia, mati bagi manusia berdosa, untuk dosa seorang saya, Galatia 3 ayat 13, di Golgota. Dan kami sebagai orang percaya, Roma 1 ayat 17c, firman Tuhan, orang benar hidup oleh karena iman, dan kami juga imani percaya. Kami mati bersama Yesus Kristus untuk kelemahan dan dosa seorang saya. Supaya dosa tidak berkuasa dalam hidup seorang saya, tapi kuasa salib nyata dalam hidup seorang saya. Kita akan keluar lebih daripada pemenang atas setiap dosa yang mengintip hidup saudara saya. Dan Yesus yang sama telah mati. Dia juga telah bangkit, sehingga pada minggu pagi Paskah saat itu, anak saya masuk dalam kuasa kebangkitan, terhisap dalam kuasa kebangkitan bersama Yesus. Atas dosa, atas kelemahan, atas kutuk, atas kekecewaan, kepahitan, dan segala yang tidak berkenan. Dan dia telah naik ke surga, Roma 8 ayat 34c, untuk menjadi pembela seorang saya. Roma 8 ayat 28 untuk menjadi pembela seorang saya, perantara seorang saya. Yohanes 17 ayat 21-23, Yesus yang sama saat ini menjadi pendoa syafaat seorang saya di hadapan Bapa di surga. Dan dia sedang menyiapkan tempat bagi seorang saya. Yohanes 14 ayat 2, surga sedang menanti seorang saya. Tapi segera dia akan datang. Dia segera akan datang. Sebagai hakim di atas segala hakim bagi orang di luar sana. Tapi bagi kekasih-kasih anak-anak Tuhan, dia datang sebagai mempelai pengantin pria. Dan anak saya digambarkan sebagai 5 wanita yang bijak. Mempelai pengantin wanita yang siap menanti sang mempelai pria itu datang.
Waktu malaikat itu berseru dan sangkakala dibunyikan, 1 Tesalonika 4 ayat 16. 1 Tesalonika 4 ayat 17, anak saya diubahkan dengan tubuh kemuliaan yang baru. Dan kita menyongsong Yesus Kristus di awan-awan. Dan Bapa di surga mempersunding saudara saya dalam Kristus Yesus. Kita makan seperjamuan dengannya muka ketemu muka. Supaya di mana Yesus berada, anak saya berada bersama dengan dia dalam kekekalan. Yohanes 14 ayat 3. Bukan kecauanlah darah Yesus. Sambut kuasa, kasih, mujizat. Minum dengan iman, terima, terjadi sesuai imanmu. Dalam nama Yesus Kristus kita minum dengan iman percaya. Glory, haleluya, haleluya Yesus. Kita masing-masing bersyukur dan berterima kasih. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa melalui tubuh dan darah Yesus. Kami telah dipulihkan, dibenarkan, dikuduskan, dilayakkan, diampuni. Kami telah diberkati melalui pujian penyembahan yang kami naikkan dalam roh dan kebenaran. Engkau telah bertakhta bersama di atas pujian penyembahan kami. Kami telah diberkati melalui firman yang Engkau izinkan keluar melalui bibir lidah kami. Dan biarlah firman Tuhan ini yang akan menjadi pelita dan terang jalan kehidupan kami. Sampai Engkau izinkan kami berjumpa muka dengan Engkau. Hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Engkau baik, sungguh baik, amat baik, teramat baik. Katakan bersama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya percaya bahwa kita diberkati oleh firman Tuhan dan perjamuan kudus. Dan sekali lagi terima kasih buat Bapak Gembala, Tuhan Yesus memberkati. Dan saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari tundukkan kepala, kita akan berdoa. Kembali kami bersyukur, kami berterima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah menegur kami, mengarahkan kami, menasihati kami. Dan firman itulah yang membawa kami kepada seluruh kebenaran. Sebab itu meteraikan setiap firman-Mu dimanapun kami berada. Jemaat Tuhan, GBI Victorious Family, dimanapun mereka berada, biar Tuhan sertai dengan kuasa firman Tuhan. Dan meteraikan setiap firman-Mu dalam hidup kami. Meteraikan setiap firman-Mu dalam setiap jemaat Tuhan yang ada. Supaya kami tidak berdosa terhadap Engkau. Terima kasih. Dan saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan syukur kami kecil besar. Tuhan tilik dari tempat yang maha tinggi. Dan kami akan memberi dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan berikan persembahan syukur kita. Sungguh besar setiamu Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Puji Tuhan, kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, firman Tuhan telah ditaburkan. Tapi pada kesempatan ini, izinkan saya juga bersyukur dan terima kasih pada Tuhan, di mana Tuhan izinkan melalui rekan-rekan sekerja Tuhan dan jemaat kekasih Tuhan, melalui ibadah online, sejak kami lakukan ibadah online dari tanggal 22 sampai hari ini, di mana Tuhan izinkan setiap hari Gereja GBI Victorious Family Ministry berpartisipasi mendukung program pemerintah untuk usaha kecil menengah, juga untuk para ojol atau ojek online. Setiap hari kami distribusikan 200 pack makanan, juga minyak goreng, juga beras, bahkan juga bihun. Dan sampai hari ini, dan saya berdoa, saya yakini iman dan percaya, asal ada dalam suatu kebersamaan, selama kita tetap ada dalam keadaan ibadah online, selama pemerintah izinkan kita masih tetap berdiam diri di rumah, mari ini waktunya saat ini kita terus dapat memberi. Dan saya yakini imani percaya, Anda dan saya kita dapat lakukan, kerjakan. Karena firman Tuhan berkata, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, perbuat bagi kemuliaan nama Tuhan, untuk kepentingan orang-orang yang membutuhkan. Tuhan menyediakan segala sesuatu untuk memberkati Anda dan saya. Kita satu dalam doa. Kami bersyukur dan terima kasih Bapa atas kemurahan, kasih, anugerah, berkat Tuhan. Ibadah online berjalan dari waktu lepas waktu Tuhan. Terus bisa ada hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah melalui ibadah-ibadah online ini, nama Kristus diagungkan, dibesarkan, dimuliakan. Melalui ibadah online, banyak jiwa pada akhirnya menjadikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan orang-orang terhilang. Itulah iman percaya kami dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau berkati dengan heran luar biasa ajaib. Tangan-tangan yang telah menjadi saruan berkat, persembahan yang mereka berikan, apakah itu perpuluhan, ucapan syukur, nasar, buah sulung, persembahan penginjilan, diakonia, bahkan persembahan kolektif yang mereka berikan. Hamba percaya Bapa, apa yang kami berikan, apa yang kami lakukan, kerjakan, perbuat, semua kekasih Tuhan, Engkau yang memperhitungkan dengan heran luar biasa ajaib, memberkati hidup kami, keluarga kami, usaha kami, bisnis kami, pekerjaan kami, kesehatan kami, masa depan kami diberkati dalam nama Yesus. Kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Kembalilah masing-masing dan menerima berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera, sukacita dari Bapa di surga. Kasih karunia yang sempurna melimpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam persekutuan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai dan mengurapi kasih sekalian. Dari pagi siang hari ini sampai Kristus Yesus datang, berjumpa kekasih sekalian di awan-awan kemuliaan. Kita yang telah diberkati Tuhan, katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berjumpa kembali pada kesempatan yang lain di ibadah GBI Victorious Family Ministry online. Tuhan memberkati. Kami memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib. Selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua.